Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri, Lulu Maulida dengan NPM 2421 5111092. Di sini saya bersama rekan saya yang akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Fajri Nur Hidayatullah dengan NPM 2421 511111074. Perkenalkan, nama saya Syawal Latifatul Fahmi dengan NPM 2421 511111101. Perkenalkan, nama saya Ufabola Winda dengan nomor NPM 242151111103. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil analisis kami terhadap video keterampilan guru yang sedang mengajar. Baik, di sini pada bagian ke-1 terdapat keterampilan ke-1 yaitu bertanya. Nah, di sini guru mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat. Contohnya itu seperti apakah kalian masih mengingat materi sebelumnya, seperti itu. Lalu guru juga mengungkapkan pertanyaan dengan cara lain, memusatkan perhatian siswa seperti perhatikan guru di depan, seperti itu. Lalu guru juga menyebarkan pertanyaan kepada setiap individu atau siswa, seperti guru bertanya kepada satu orang siswa, yaitu contohnya seperti Syawwa, jelaskan terkait materi kemarin, seperti itu. Lalu guru juga merespon jawaban siswa serta memuji siswa terhadap jawaban yang diberikan oleh siswa tersebut. Lalu guru juga melatih siswa untuk bertanya. Guru juga menyampaikan bahwa siapa yang ingin bertanya terkait hal-hal atau materi yang belum jelas, seperti itu. Lalu juga guru mendorong terjadinya interaksi antar siswa seperti berkumpul secara kelompok, berdiskusi secara kelompok, dan lain sebagainya. Lalu di keterampilan kedua tentang memberi penguatan. Nah, di sini guru memberi penguatan verbal seperti menjelaskan tentang materi kemarin yang telah dipelajari oleh siswa. Lalu di sini saya melihat guru tidak memberi penguatan gerak badan seperti menjelaskan terkait materi sebelumnya dengan gerakan badan yang sesuai, seperti itu. Lalu juga guru juga menghindari respon yang negatif seperti penguatan terhadap siswa, tapi responnya itu negatif, seperti itu. Jadi tidak ada perilaku guru yang seperti itu. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari keterampilan guru yang bertanya dan memberi penguatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Fajri, akan menjelaskan tentang mengadakan variasi dan menjelaskan. Kepada Fajri saya persilakan. Baik, keterampilan guru yang ketiga yaitu mengadakan variasi. Di sini guru tersebut dalam video menunjukkan variasi dalam gaya mengajar. Ya, yang saya lihat di video yaitu seperti mengajar berpusat pada guru atau teacher center melalui metode ceramah. Jadi guru menyampaikan materi secara langsung kepada siswa. Kemudian yang kedua ada gaya mengajar berpusat pada siswa atau student center melalui diskusi kelompok atau group discussion. Jadi guru membagi siswa tersebut ke dalam beberapa kelompok kecil untuk berbagi ide dan juga berdiskusi. Kemudian ada gaya mengajar berbasis teknologi melalui blended learning. Jadi guru tersebut ketika mengajar mengkombinasikan antara teknologi dan juga mengajar secara langsung. Kemudian ada gaya mengajar interaktif melalui tanya jawab atau Socratic method. Jadi guru itu selalu menyempatkan untuk bertanya tentang pemahaman murid mengenai materi tersebut. Kemudian ada menggunakan variasi intonasi. Jadi ketika mengajar, yang saya lihat guru tersebut itu tidak flat gitu nadanya. Namun ada perbedaan variasi, misalnya bagaimana nada ketika menjelaskan, ketika bertanya, ketika menjawab, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada
menggunakan variasi alat bantu. Nah, yang saya lihat guru tersebut menggunakan beberapa alat bantu seperti infocus, quiz online, video interaktif, penggunaan AR atau augmented reality dengan aplikasi Ensemble Edu, kemudian tes formatif, Kahoot ID, dan GeoGebra. Kemudian menggunakan variasi pola interaktif dalam pembelajaran. Jadi guru tersebut melakukan beberapa variasi pola interaksi yang dilakukan dalam pembelajaran, seperti interaksi satu arah dengan metode ceramah, interaksi dua arah yaitu dengan timbal balik antara guru dan siswa melalui diskusi dan tanya jawab. Kemudian ada interaksi kelompok kecil, yaitu interaksi antara anggota kelompok tersebut dalam kelompok kecil tadi. Kemudian interaksi dengan teknologi seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian keterampilan yang keempat itu menjelaskan. Nah, yang pertama itu menunjukkan struktur sajian. Nah, di sini saya tidak melihat bahwa guru tersebut memberikan struktur sajian. Jadi guru tersebut tidak menunjukkan struktur sajian seperti peta konsep, sehingga mungkin disayangkan mungkin siswa tersebut akan kebingungan mengenai alur pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua menggunakan kalimat efektif. Nah, di sini guru tersebut menggunakan kalimat efektif yang to the point dan juga tidak berbelit-belit. Kemudian ada mengajukan pertanyaan untuk menjajaki pemahaman siswa. Nah, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwa guru tersebut dalam pembelajaran selalu menyempatkan untuk bertanya mengenai pemahaman murid. Kemudian memberikan umpan balik. Jadi guru selalu merespon pertanyaan murid dengan jawaban yang disambut dengan ramah dan juga keakraban. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Dwi yang telah menyampaikan analisisnya. Selanjutnya keterampilan keterampilan kelima yaitu membuka dan menutup pelajaran. Dan keterampilan keenam yaitu memimpin diskusi kelompok kecil yang akan disampaikan oleh Salwa. Disampaikan oleh Wafa. Jadi ya, sesuai yang video, untuk yang keterampilan kelima itu ada membuka dan menutup pelajaran. Nah, untuk yang pertama itu ada menarik perhatian, menimbulkan motivasi dan rasa ingin siswa. Maka dalam video itu guru tersebut itu benar-benar kayak menarik perhatian siswanya gitu dalam pembelajaran, supaya siswanya itu merasa termotivasi dan benar-benar ingin tahu gitu gimana alurnya pembelajaran tersebut dan bagaimana cara menyelesaikan tentang soal-soal yang ada dalam tugasnya kayak gitu. Terus yang kedua itu ada memilih posisi dengan tepat. Nah, untuk memilih posisi dengan tepat, guru tersebut itu benar-benar kayak benar-benar posisinya itu tepat ya kan? Ya benar-benar kayak di depan siswa. Jadi nggak cuma monoton cuma ada di tengah-tengah kelas, tapi guru juga kayak berjalan-jalan ke belakang, ke samping, sana kemari. Jadi melihat setiap sudut setiap siswanya gitu. Nah, itu posisinya benar-benar sudah tepat kalau menurut kami. Terus memilih kegiatan pembelajaran sesuai dengan topik. Nah, untuk pembelajaran sesuai topik, pembelajarannya ini kan tentang matematika, ya kan? Matematika di mana? Topiknya itu tentang trigonometri. Nah, trigonometri ini kan masih termasuk ke dalam matematika. Jadi untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan topik itu sudah tepat. Terus menggunakan alat bantu dengan tepat juga. Menggunakan alat bantu dalam video itu ada yang saya lihat itu kayak penggunaan proyektor. Nah, proyektor tersebut itu digunakan untuk menampilkan materi, ya kan? Juga menampilkan video interaktif. Itu menampilkan materi, terus menampilkan video interaktif, terus apapun itu jadi proyektor itu benar-benar berguna gitu. Digunakan dengan tepat dalam pembelajaran. Lalu ada melakukan interaksi yang bervariasi. Nah, berarti juga gimana ya, keterampilannya itu gak cuma monoton. Interaksinya itu kan bermacam-macam. Kayak ada itu apa? Ada speaking, terus ada apa lagi? Yang tadi tanya-tanya kayak kan? Iya, jadi gak monoton intinya. Terus memberi pemantapan. Ada tadi tuh kayak apa ya? Memberikan tugas gitu kan? Gurunya tuh ada kan? Ya, ada. Tiap kelompok itu ada memberikan tugas, terus per orang itu juga kayak ada. Bukan tugas sih, itu mah lebih ke mengerjakan soal yang di depan itu di depan kelas yang di papan tulis. Tuh, lanjutkan masuk. Terus untuk yang keterampilan ke-6 itu memimpin diskusi kelompok kecil. Memusatkan perhatian. Ya tadi siswa yang di keterampilan yang kelima itu memusatkan perhatian.
guru tuh memusatkan perhatian kepada siswa dan siswanya juga kayak memusatkan dirinya itu ke dalam materi dan ke gurunya sendiri. Terus memotivasi siswanya untuk bertanya. Ada itu dalam video ini bertanya supaya siswa itu bertanya gitu tentang materinya. Jadi ya lebih aktif siswanya gitu kan. Terus menunggu respon siswa. Nah ini benar-benar ada benar-benar tepat juga. Di dalam video ini juga waktu gurunya itu nanya gitu kan tentang contohnya yang tadi apa sih yang tadi sebelumnya ini tentang apa kan. Nah gurunya juga kayak nunggu respon siswa nih, siswanya itu kayak gimana supaya si siswanya itu menjawab pertanyaan dari gurunya. Selain itu juga masih banyak pokoknya guru tersebut itu menunggu respon-respon dari siswanya, bukan cuma itu aja. Terus memberi kesempatan siswa untuk berpartisipasi. Nah contohnya kayak tadi kalau yang berpartisipasi itu yang si gurunya itu menyuruh siswanya buat ngerjain soal, itu kan sama aja kayak berpartisipasi dalam pembelajaran. Terus mencegah pembicaraan berlebihan. Kalau mencegah pembicaraan berlebihan, pendapat. Jadi gurunya itu terus menjelaskan supaya siswanya itu bisa paham dan itu nggak bikin si siswanya itu banyak omong yang nggak kurang gitu. Ya, betul. Sama aja kan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan analisisnya. Selanjutnya, keterampilan ke-7 yaitu mengelola kelas. Yang ke-8 yaitu keterampilan ke-8 mengajar perorangan yang akan disampaikan oleh Syawaz. Kepadanya saya persilakan. Oke, di sini saya akan memaparkan keterampilan ke-7 mengenai mengelola kelas. Nah, di sini ada menunjukkan sikap tanggap. Nah, di sini guru selalu menunjukkan sikap tanggap ketika ada peserta didik mengangkat tangan untuk menyampaikan pendapat dan ketika peserta didik mengalami kesulitan. Lalu di sini ada membagi perhatian kepada siswa. Nah, di sini guru selalu membagi perhatiannya kepada peserta didik ketika guru sedang menyampaikan materi yang dipelajari. Lalu di sini ada memberi teguran. Nah, di sini guru memberikan beberapa teguran seperti menegur peserta didik untuk bangun pagi agar bisa melaksanakan sholat subuh. Nah, di sini ada mengelola kelompok. Guru di sini memberikan instruksi kepada peserta didik untuk membentuk kelompok diskusi agar dapat menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Nah, di sini ada mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah. Nah, di video ini tidak ada tingkah laku siswa yang menimbulkan masalah sehingga guru tersebut tidak mengatasi tingkah laku tersebut. Nah, yang keterampilan ke-8 mengenai mengajar perorangan. Di sini ada keterampilan merespon tanggapan siswa. Di sini guru selalu merespon tanggapan siswa ketika siswa tersebut memberikan pendapatnya saat guru mempertanyakan sesuatu, seperti mempertanyakan materi sebelumnya, memberikan latihan soal dan sebagainya. Lalu di sini ada merencanakan kegiatan. Di video ini, guru menyampaikan tujuan atau rencana kegiatan sebelum dan sesudah menyampaikan pembelajaran. Lalu di sini ada melakukan pendekatan yang menyenangkan. Di sini guru melakukan ice breaking, meminta siswanya membuatkan yel-yel per kelompok. Lalu di sini ada mendorong siswa untuk berpendapat. Di sini guru selalu mendorong siswa untuk berpendapat dengan memberikan beberapa latihan soal dan membentuk kelompok diskusi. Dan yang terakhir ada mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Di sini di akhir video, guru akan memberikan tugas kepada peserta didik dan mendorong peserta didik tersebut agar menyelesaikan tugasnya yang diberikan. Baik, mungkin cukup dari saya akan kembali ke moderator. Baik, di sini kami telah menjelaskan dan memaparkan tentang analisis kami terhadap video keterampilan guru yang sedang mengajar. Lalu selanjutnya di sini kami akan berdiskusi terkait hal-hal yang tidak ada pada guru tersebut seperti itu. Baik, untuk pertama dari saya tentang memberi penguatan nih. Di situ ada memberi penguatan berupa mimik
mimik wajah mungkin ya ini. Jadi di video itu tidak terlihat bahwa guru itu menguatkan dengan mimiknya sendiri gitu dan gerak badannya, karena mungkin ya ini karena kameranya terlalu jauh sehingga kurang kelihatan mimik wajahnya itu dalam penguatannya itu seperti apa. Mungkin cukup segitu ya yang dapat saya analisis. Analisis selanjutnya yang akan disampaikan oleh Fajri. Mungkin dari bagian saya itu yang tidak ada mengenai keterampilan keempat menjelaskan. Nah, yang pertama itu menunjukkan struktur sajian. Jadi dari yang saya lihat, guru tersebut tidak menunjukkan struktur materi yang akan dijelaskan, misalkan seperti peta konsep. Karena menurut saya peta konsep itu sangat penting untuk dipaparkan pada pembelajaran pertama atau pembelajaran awal, agar siswa itu kayak, oh jadi begini tuh alur pembelajaran yang akan kita lakukan, seperti itu. Jadi siswa itu tidak tahu ya apa yang akan disampaikan secara garis besarnya. Ya betul, seperti itu. Kemudian juga mungkin untuk video interaktifnya masukan dari saya, jadi selain contoh yang relevan pada soal juga bisa ditunjukkan melalui video agar lebih interaktif dan lebih, ternyata trigonometri ini lebih luas loh, seperti itu. Mungkin ada masukan lagi dari yang lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Baik, selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Wafa. Baik, untuk yang tidak ada di keterampilan 5 membuka dan menutup pelajaran itu, kalau menurut kami itu ada yang menyampaikan indikator pembelajaran. Nah, yang di awal-awal itu guru itu tidak menyebutkan gitu kan, tidak menyebutkan bagaimana indikator dalam pembelajaran trigonometri itu kayak gimana gitu. Nah, itu yang tidak ada. Nah, untuk yang keterampilan 6 yang memimpin diskusi kelompok kecil. Nah, untuk yang tidak adanya yaitu ada di menjelaskan langkah-langkah diskusi. Nah, jadi dari guru itu tuh kayak langsung menyuruh siswa untuk melakukan untuk berkelompok gitu kan. Jadi habis berkelompok langsung memberikan tugas gitu tanpa menjelaskan bagaimana langkah-langkah diskusinya. Nah, itu kan. Itu yang tidak ada. Terus untuk rekomendasi tadi itu dalam pemberian tugasnya. Karena kan dalam video itu pemberian tugasnya itu satu tugas itu untuk semua kelompok. Nah, gimana kalau semisal di tiap kelompok itu berbeda-beda tugasnya, berbeda-beda soalnya, ini supaya bervariasi dan supaya apa yang didapatkan oleh siswa itu juga nggak sama gitu, jadi nggak cuma satu, jadi lebih banyak lagi gitu, lebih luas. Mungkin seperti itu dari saya. Kita pada Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Salwa. Oke, di keterampilan ke-7 yaitu tentang mengelola kelas. Nah, di sini tidak ada keterampilan mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah. Karena di video itu tidak ada tingkah laku siswa yang menimbulkan masalah, sehingga tidak ada di keterampilannya. Lalu, mungkin sudah cukup. Saya akan kembalikan ke Pak. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan analisis terkait keterampilan guru dalam mengajar. Mungkin cukup sekian pemaparan analisis kami mengenai video guru tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dadah. Gue boboin langsung aja. 40 menit sih. Anjay, sumpah. 40. Ini mah Bapak nanti dengerin lagi yang agak